Lebih baik single, lebih baik jomblo daripada kamu harus mengalami hal-hal ini dan kamu harus setiap hari bertemu dengan hal-hal seperti ini. Ini adalah sebuah advice dari seorang single mom, mom of three, yang ya aku share ke kalian karena aku sayang kalian dan aku nggak mau kalian mengalami hal serupa atau mengulangi quote unquote ketidaktahuan serupa. So, disclaimer, aku share ini bukan untuk mendapatkan simpati atau apapun itu, caper dan lain sebagainya, tapi aku akan share perspektif aku sebagai orang yang pernah menjadi korban. Dan let me tell you something, untuk menceritakan hal ini pastinya nggak gampang, bisa jadi aku ke-trigger juga, but I really want you guys to learn from my previous experience, so you don't need to experience the same way with me, because trust me, you will save your time and energy by just watching this video. So thank you all for watching this video. Previously, I would like also to say thank you because you support my YouTube channel Baby Voice 9, dan juga kalian udah follow Instagram aku Baby Voice 99 dan TikTok aku Baby Voice 9. Oh ya, I also wrote some books, e-books yang berjudul Menjadi Wanita Tenang, Harta Tahta Wanita, dan juga Wanita VIP Mindsets. Kalau kamu pengen punya sebuah paradigma baru, memiliki kapabilitas untuk mengontrol emosi dan memiliki kesadaran baru, please kamu main ke lynk.id garis miring Baby Voice 99 dan kamu bisa menemukan beberapa ebook aku di sana, juga ada course-course aku. So, see you. Oke, latar belakang aku bikin video ini. I have spent almost a decade to realize that I gave too much. Aku memberi terlalu banyak. Aku nggak mencintai diriku sendiri. Aku mencintai orang lain tapi nggak mencintai diriku sendiri. Aku mencintai my significant other back then, but I don't love myself and I have no idea that I was manipulated during the whole time. Like 8 years is not a joke, and I also already have 3 children, which is my first son is now 8 years old, my second son is now 6 years old, and my last daughter is almost 3 years old. So it's not a joke, and I really wanted to share to you girls what happened. And yeah, this is a in-depth or observative penelitian ya, atau sajian data yang sangat dalam dan diceritakan oleh orang yang mengalami. Jadi kalau kamu mungkin cari di buku nggak gampang, dan aku memberi kesaksian secara live ke kalian for free, and I hope you girls can take the lesson here. So I was giving too much energy, too much emotional support, financial support, and also physical support. Oke, first of all, melahirkan 3 orang anak itu nggak gampang. Tubuh aku mengalami proses kehamilan dan kelahiran 3 anak yang sangat nggak gampang. Hormon naik turun, luar biasa banget. Kalau aku recalling memori aku ketika aku melahirkan, hamil dan lain sebagainya, it's quite challenging, it's very challenging, pretty challenging, dan aku bersyukur aku bisa sampai sekarang masih hidup dan nggak gila gitu ya, dengan kehamilan, melahirkan, dan juga diperlakukan semacam itu. So if you wanted to know my background, you actually can search on the Google
my real name. It's not Baby Voice 99, but my real name is Ayu Sugeng. Okay, so I was survived um, from domestic violence. Okay, and actually yang bikin aku survive adalah keberdayaan aku sendiri. I mean aku menyadari bahwa itu nggak baik dan aku harus bikin exit plan dan berdaya dan harus keluar dari lingkungan tersebut. Itu sangat-sangat sulit karena ketika kita menjadi korban domestic violence, kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh sedang dimanipulasi the whole time. Kita nggak sadar bahwa kita ini terkena sindrom-sindrom yang kita nggak tahu sebelumnya. Aku aware tentang, mungkin kamu bisa cari tentang Stockholm Syndrome ya. Jadi kita tuh melihat sang penculik itu sebagai hero kita karena biasanya penculik ini nge-framing kita bahwa okay, I was the one that is being with you through your hard times, whatever whatever. Padahal yang bikin our hard times hard itu ya si pelaku itu sendiri. Itu adalah Stockholm Syndrome dan trauma bonding. Trauma bonding is super real. Oke, super super real. Oke, aku punya cerita lain ya, bukan cerita aku. Ini adalah seorang anak yang punya ayah yang abusive. Oke, dan anak ini sekarang udah dewasa ya, mungkin udah more than 20 years old, so I assume that she's an adult right now. Dan sampai sekarang ayahnya ini suka teriak-teriak, marah-marah. Waktu kecil dia sering mohon maaf di abuse gitu ya secara fisik sama ayahnya tadi, dan sampai sekarang anak ini masih menganggap ayahnya itu kasihan ya, harus dibantu, dia masih takut dibilang anak durhaka dan lain sebagainya. So trauma bonding is super real dan biasanya trauma bonding ini dialami oleh korban abuse. Oke, abuse ini tidak cuma physical abuse tapi juga verbal abuse. Okay, so right now we understand that two kind of syndrome. The first one is Stockholm syndrome. Okay, the second one is trauma bonding, and it makes the victim found it really hard to get out from that toxic pattern of relationship, familyship, marriage, and etc. It took a long time for me to realize and regulate myself even after I decided to have divorced. Okay. So, saat aku memutuskan untuk pergi pun aku tuh sangat kebingungan juga karena this pelaku ini terus-terusan mencoba untuk menabrak boundaries kita lagi, masih mencoba untuk mendapatkan reaksi emosional dan masih mengganggu ya. So the drama is not over until the third day of my separation. Oke. Dan apa yang membuat drama itu over sebenarnya selesai adalah ketika kita sama sekali nggak memberikan akses emosional apapun. Oke. So biasanya kalau kita punya anak dalam case seperti ini yang digunakan untuk menyiksa korban adalah anak. Ya, jadi untuk mendapatkan akses lagi ke emosional kita, ke reaksi emosional kita tuh biasanya tentang anak. Oke. So don't think that I never cry about my sons. No, I cried a lot, but I try to transmute my sadness towards something that is good, which is my career. I make this kind of contents. I also work in an office and I also do some kind of things to transmuting my energy, my sadness towards something that is great, which is my future. Okay? To realize that it's okay to be not okay. Kita harus sadar bahwa kita punya trauma, sisi gelap dan sisi terang. Kita harus mempelajari itu dan berusaha untuk deal with that. Dan yang paling penting adalah memaafkan diri kita sendiri dan move on ke tujuan baru dalam hidup kita. So, I hope this video is helping. See you when I see you. And you can check my ebook, also courses here. Jangan lupa untuk invest ke diri sendiri dan enjoy!